Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang selanjutnya yaitu kita belajar tentang pentingnya memahami gaya belajar siswa. Setiap orang tentunya memiliki modal belajar yang berbeda-beda dan seharusnya memperoleh perlakuan yang seirama dengan modal yang dimilikinya. Namun, kebanyakan sekolah diselenggarakan umumnya berasumsi bahwa setiap peserta didik adalah identik sehingga diperlakukan dalam segala hal. Bagi guru yang profesional sangat penting untuk mengetahui apa yang berlangsung dalam kepala murid mereka. Perlu juga mengetahui perlakuan apa yang tepat dan diinginkan peserta didiknya. Pengetahuan guru tentang gaya belajar membantu para guru untuk menciptakan lingkungan belajar yang multi-indrawi yang melayani sebaik mungkin kebutuhan individual setiap siswa. Dengan memanfaatkan konsep keragaman peserta didik dan menerima gaya belajar mereka yang berbeda-beda pada guru menjadi lebih efektif dalam menentukan strategi-strategi pembelajaran, dan murid akan belajar dengan lebih percaya diri dan lebih puas dengan kemajuan belajar mereka. Banyak keuntungan yang bisa kita peroleh dari mengenali dan memahami gaya belajar siswa, antara lain memaksimalkan potensi belajar siswa, memahami cara belajar terbaik, mengurangi frustasi dan tingkat stres siswa, mengembangkan strategi pembelajaran untuk efisien dan efektif, untuk meningkatkan rasa percaya diri dan harga diri, mempelajari cara terbaik menggunakan keunggulan otak, mendapatkan wawasan kekuatan dan kelemahan diri, mempelajari bagaimana menikmati belajar dengan lebih mendalam, mengembangkan motivasi untuk terus belajar, memaksimalkan kemampuan dan keterampilan diri, dan meningkatkan produktivitas kerja otak. Kita telah memahami bahwa setiap peserta didik memiliki modalitas belajar atau gaya belajar yang berbeda-beda. Dalam praktik pembelajaran, kita tidak diperkenankan untuk menggunakan gaya belajar sebagaimana yang kita suka. Bila ini kita paksakan, maka siswa yang berbeda kecenderungannya dengan kita akan merasa dirugikan. Inilah yang disebut dengan malpraktik mengajar, yang akan merusak jiwa atau mental anak dan berdampak pada menurunnya kualitas sumber daya generasi di masa mendatang. Untuk itulah tenaga pendidik sumber daya generasi di masa mendatang, untuk terutama guru harus berupaya mengenali gaya belajar peserta didiknya dan akhirnya kita implementasikan dalam proses pendidikan. Yang selanjutnya yaitu implikasi gaya belajar dalam pendidikan. Implikasi gaya belajar siswa bagi seorang guru dalam proses pembelajaran terdiri dari 3 hal, yaitu yang pertama, perencanaan kurikulum. Pada tahap ini, guru diharapkan memilih dan memberikan materi pelajaran dengan memberi penekanan pada perasaan, penginderaan, dan imajinasi siswa sebagai pelengkap dalam meningkatkan keterampilan menganalisis, menalar, dan memecahkan masalah secara urut dan logis. Yang selanjutnya yaitu proses pengajaran. Untuk tahap ini, seorang guru diharapkan mampu merencanakan metode dan proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan gaya belajar siswa, menggunakan berbagai kombinasi strategi pembelajaran, refleksi, konseptualisasi, dan eksperimentasi. Yang terakhir yaitu strategi penilaian. Pada tahap ini, guru diharapkan menggunakan berbagai teknik penilaian yang fokus pada pengembangan kemampuan siswa. Artinya, disesuaikan dengan kemampuan dan perkembangan kapasitas otak dan kecenderungan gaya belajar individu yang berbeda-beda. Sekian dari saya. Terima kasih.